Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SDN Pasru Jambe 3 pada siswa kelas 5. Tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran 1. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Siap! Silakan mulai cek kerapnya. 1, 2, 3, 4, 5. Lengkap? Lengkap. Baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas Mas Anwar menyiapkan rekan-rekannya untuk berdoa. Silakan. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, pasti bisa. Sparta pasti bisa. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anakku? Tidak. Berarti 20 peserta didik kelas 5 masuk semua ya? Masuk semua? Ya. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, seperti biasa ya, kita awali setelah berdoa yaitu menunjukkan sikap nasionalisme kita dengan bersama-sama sejenak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri sejenak. Indonesia kebangsaanku.
Anak-anakku sekalian, terima kasih tadi kalian semua sudah menunjukkan sikap nasionalisme ya di pagi hari untuk membangkitkan semangat kita belajar. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya ya kita belajar tentang apa? Tentang apa? Penggolongan hewan berdasarkan jenis apa? Makanannya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Masih di materi ekosistem. Nah, Pak Guru ingin mengetahui ya pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang penggolongan hewan. Apakah kalian masih ingat? Yang pertama, Herbivora. Bagus. Yang kedua, Karnivora. karnivora. Yang ketiga, Omnivora. kalau herbivora adalah jenis hewan pemakan Tumbuhan. rumput dan daunnya. Ya. Yang kedua, jenis hewan karnivora. Jenis karnivora ini ciri-cirinya apa? Pemakan apa? Pemakan daging. Makan daging. Yang ketiga yaitu hewan omnivora. Ciri-cirinya apa? Pemakan segala, pemakan daging juga pemakan tumbuh-tumbuh. Nah, itu adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini ya masih tetap di ekosistem. Hewan-hewan tersebut anak-anakku baik herbivora, karnivora maupun omnivora. Ya, semuanya apakah bisa hidup sendiri tanpa makhluk hidup lain? Tidak. Hewan-hewan ini tadi hidup dalam suatu lingkungan disebut ekosistem. Paham sampai di sini? Dan kaitannya dengan pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada kaitannya karena tadi makhluk hidup, hewan-hewan tadi tidak bisa hidup sendiri di lingkungan tersebut, di lingkungan ekosistem tersebut ya. Maka dari itu materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang rantai makanan ya. Hubungannya adalah hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Seperti itu anak-anakku. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Setiap pembelajaran pasti ada tujuan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah silakan disimak ada di layar proyektor ya. Bulan bacakan. Yang pertama, setelah melakukan kegiatan menyimak pada video, ya, peserta didik dapat menemukan pokok pikiran pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, yaitu setelah melakukan kegiatan penugasan mengamati teks bacaan, peserta didik dapat menyajikan pokok pikiran pada teks non-fiksi secara tepat. Yang ketiga, yaitu setelah melakukan kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menyimpulkan hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Dan yang terakhir dan keempat, yaitu setelah menyimak cara pembuatan karya pada LKPD, peserta didik dapat membuat media labbook tentang atau temanya rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem dengan benar. Jadi pada hari ini ya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya kita akan membuat proyek anak-anak. Proyeknya apa? Dengan memanfaatkan barang-barang bekas juga nanti ya kardus bekas ya kita akan membuat proyek rantai makanan ya yang berjudul yaitu rantai makanan pada suatu ekosistem. Pembelajaran yang Pak Guru gunakan adalah pembelajaran berbasis proyek seperti itu ya. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Siap untuk belajar hari ini? Masih semangat? Pak Guru ingin mendengarkan semangatnya. Boleh tidak? Boleh tidak? Silakan berdiri sejenak. Ya, silakan berdiri sejenak. Ya, Pak Guru ingin mendengarkan semangatnya melalui Yel SDN Pasru Jambe 3. Siap?
Siap? Ya. Salam dari Pak Guru. Salam Sparta. Salam Sparta. Salam Sparta. Salam juara. Allahu Akbar, walillahilhamd. Terima kasih, silakan duduk kembali. Pak Guru tidak meragukan semangat kalian anak-anak. Ya, terbukti dari menjawab salam Sparta, salamnya dari Pak Guru. Maka dari itu, ya, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Siap belajar ya? Untuk memasuki pembelajaran yang pertama, silakan di sini Pak Guru akan membagikan bahan ajar dan juga KTD ya. Ini bahan ajar dan ya. Sudah bebas semua? Baik, silakan buka bukunya. Sini akan belajar tentang pokok pikiran. Ya, dan mencari informasi penting dalam satu bacaan. Nah, bacaan tersebut Pak Guru tampilkan melalui video pembelajaran yang sudah Pak Guru desain sendiri. Ya, nanti di situ kalian ya akan ditugaskan untuk mengamati sekaligus mencari dan menemukan pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam video tersebut. Ya, teks yang dibuat sebuah video ya. Bisa dipahami ya? Baik. Untuk pokok pikiran sendiri ya. Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah suatu ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan sebuah para di situ kata kunci ya. Jadi pokok pikiran biasanya terdapat pada kalimat utama. Tuh, perlu garis bawahi ya, sebagai dasar kalian konsepnya pokok pikiran. Kemudian Pak, bagaimana cara menemukan pokok pikiran pada teks bacaan? Yang pertama, anak-anakku, kita mengawali dengan membaca seluruh kalimat pada paragraf tersebut. Ya, yang kedua, memperhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama pada paragraf tersebut. Dan yang keempat dan terakhir, yaitu pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Bisa dipahami? Bisa. Saja kita mengamati video pembelajaran. Sudah siap? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 1. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dan perhatikan gambar berikut. Penjelasan pada rantai makanan yang sederhana ini, yaitu diawali dari padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan. Setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, kita dapat dengan mudah mengetahui informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sudah menemukan pokok pikiran yang sudah Pak Guru tugaskan tadi? Sudah. Yakin? Yakin. Silakan. Siapa yang bersedia untuk menyampaikan pokok pikiran dan informasi penting yang sudah disajikan? Ya, baik Pak ya. Silakan pada paragraf pertama ya. Pikiran utamanya yaitu rantai makanan di sawah. Rantai makanan bisa. Yang lain benar? Benar ya. Pada bacaan yang pertama yaitu rantai makanan di ekosistem sawah. Nah, berikan tepuk tangan dulu untuk baik Pak. Terima kasih. Untuk bacaan yang kedua, teks yang kedua siapa? Ya, Kak Melinda, silakan. Pikiran utamanya juga adalah rantai makanan di laut. Ya, untuk yang kedua adalah rantai makanan yang ada di ekosistem laut, betul? Betul. Yang lain betul? Betul. Berikan tepuk tangan dulu untuk Kak Melinda. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah bisa semua ya? Sudah menemukan dan juga bisa menyampaikan dengan benar ya. Dan tidak malu-malu. Inilah murid-murid Pak Guru di SMA sudah ketiga, sudah kelas 5. Terima kasih anak-anak. Memasuki kegiatan yang kedua, kalian diminta untuk apa? Membuat sebuah pertanyaan seputar materi yang ada pada paragraf tersebut. Pada kegiatan kedua, tunjukkan bahwasanya walaupun kita bersekolah di SD lereng gunung ya, yang kesulitan jaringan dan sebagainya urusan teknologi ya, tetapi kita mampu mengikuti perkembangan teknologi. Tunjukkan itu semua ya. Baik, silakan dimulai dari sekarang. Terus bisa ya? Menemukan berapa pertanyaan? Bisa membuat berapa pertanyaan? Banyak pertanyaan. Dan baik, apakah sudah selesai? Pak Guru pertanyaan? Yakin sudah selesai? Sudah. Dalam kegiatan ini seperti biasa Pak Guru tidak menunjuk, tetapi kalian yang maju sendiri ya. Bersedia untuk maju ke depan. Silakan siapa yang pertama? Silakan. Semuanya memperhatikan rekan yang tampil di depan ya. Kita lihat pertanyaannya adalah ya, silakan dibacakan pertanyaannya. Baik Pak. Konsumen tingkat 1 pada ekosistem sawah adalah. Yuk, siapa yang bisa menjawab? Konsumen tingkat 1 pada ekosistem sawah adalah siapa yang bisa menjawab? Kak Melinda. Ya, silakan Melinda. Ada belalang, titik, ulat, dan tikus. Benar ya? Contoh dari konsumen tingkat 1 di sana, betul? Kak Iva, betul? Ya, berikan tepuk tangan dulu buat Kak Iva dan terima kasih Kak Iva. Silakan kembali. Silakan untuk pertanyaan yang ketiga, siapa yang bisa menampilkan atau menyajikan di depan? Kak Cinta, silakan. Sudah selesai kan Cinta? Silakan dibacakan Cinta. Konsumen tingkat 3 pada ekosistem laut yaitu siapa yang bisa menjawab? Kak Eva, ya silakan. Ikan paus dan ikan hiu. Paus dan ikan hiu. Benar atau tidak kira-kira ya? Benar tidak? Ya tidak, benar? Yang membuat pertanyaan pasti bisa membuat jawaban. Dan jawabannya adalah benar. Contohnya adalah ikan paus dan ikan hiu. Berikan tepuk tangan dulu buat Kak Cinta. Tadi sudah dijelaskan apa itu rantai makanan.
peristiwa, urutan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem, ya disebut rantai makanan. Dalam rantai makanan tadi ada yang namanya produsen, kemudian ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan yang terakhir adalah pengurai. Nah, sebagai bukti Pak Guru butuh 1 atau 2 peserta didik yang bisa menyampaikan kesimpulan dari kegiatan 1 dan kegiatan 2. Siapa ya? Siapa? Yang pertama siapa? Kak Iva lagi, silakan Kak Iva. Kesimpulan hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup membutuhkan satu sama lain dalam satu ekosistem. Nah, benar ya? Itu kesimpulan dari Kak Iva. Satu lagi yang bisa menambahkan? Ya, Kak Mas Faisal, silakan. Silakan dibacakan tidak apa-apa. Baca kesimpulan hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan pada suatu ekosistem adalah ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pengurai. Hal tersebut merupakan rantai makanan pada suatu ekosistem. Seperti itu ya. Bisa diterima ya yang lain ya? Harus bisa, dan itu semua yang disampaikan oleh Kak Iva dan juga oleh Mas Faisal adalah benar. Rantai makanan adalah urutan peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Dan contohnya di situ ada komponen-komponen ekosistem, yaitu diantaranya yang pertama ada produsen, konsumen yang terbagi menjadi 3, yaitu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan yang terakhir adalah pada kegiatan keempat ini, ya, sekaligus kegiatan inti, ya, kita akan membuat label bertemakan rantai makanan dalam suatu ekosistem. Siap ya? Nah, kalau sudah siap, di sini Pak Guru akan membagi kalian ya dalam kelompok. Ya. Karena sekarang gurunya sudah membentuk kelompok, Pak Guru akan membentuk kelompok penyegaran. Baik ya, bersedia ya? Kelompok penyegaran ini ya kita akan berpindah ya, baik tempat maupun anggotanya. Silakan sesuai dengan aturan rolling ya dalam kelompok setiap minggu kita coba. Silakan. Tetap anak-anakku ya, dalam satu kelompok terdiri dari 5 peserta didik. Baik anak-anakku, langsung saja di sini sudah dibentuk kelompok ya, kelompok penyegaran yang mana masing-masing kelompok ada ketuanya. Ketuanya baru lagi ya. Silakan ditunjuk dari kelompok 1 siapa ketuanya? Mana kelompok 1? Kelompok sini kelompok 1 ya. Nah, kita berikan label kelompok 1. Ketuanya siapa? Kak Aifa. Sepakat? Sepakat? Kelompok 2. Siapa yang tunjuk sebagai ketua? Kak Melinda. Sepakat ya? Maka semuanya sudah ke bagian kelompok ya. Dan selanjutnya silakan ketua kelompok masing-masing untuk maju ke depan mengambil bahan-bahan yang sudah disiapkan ya. Kita manfaatkan bahan-bahan yang ada termasuk kardus bekas yang kita gunakan untuk membuat proyek lab ya, bertemakan rantai makanan pada suatu ekosistem. Silakan ketua kelompok maju ke depan ya. Anak-anakku untuk LKPD silakan dibuka untuk kegiatan keempat ya. Di situ ada petunjuk dan juga dituliskan nama-nama anggota kelompoknya serta di situ ada jadwal pembuatan proyek. Kalian tuliskan jadwalnya dibuat pada tanggal 13 Desember tahun 2022 ya. Anak-anakku sekalian, sembari kita mengerjakan proyek membuat netbook yang bertema rantai makanan pada suatu ekosistem ya, perhatikan juga penjelasan yang ada di LKPD
dan juga penjelasan yang ada pada video yang Pak Guru tampilkan. Ya, di sini Pak Guru mengambil dari link YouTube untuk pembuatan webbook. Perhatikan ya. Ya. Jadi kita membuat webbook ini dengan suasana yang senang, ya. Dengan senang hati. Tidak ada sedikit pun belajar itu dengan tertekan, ya. Ya. Apakah ada kendala? Lancar-lancar saja. Ya, kalau ada kesulitan sampaikan kepada Pak Guru. Ya. Kelompok 3, apakah ada kesulitan? Tidak ada kesulitan, lancar-lancar saja. Kalau ada kesulitan sampaikan kepada Pak Guru, ya. Sebelum presentasi ke depan, setiap kelompok Pak Guru mau menguji hasilnya dulu. Apakah layak untuk presentasi? Ini judulnya Pak. Partai Makanan karya kelompok 2, ya. Kita lihat buka. Di sini ada apa saja? Kita produsen ya. Ya. Produsen. Ya. Kenapa disebut produsen? Karena bisa menghasilkan makanan sendiri ya melalui kandungan sinar matahari. Nah, ini nanti ada panahnya ini ya. Kemudian rumput dimakan oleh kambing hutan ya. Oke. Selamat buat kelompok. Silakan disempurnakan lagi sebelum bagaimana? Apakah proyek membuat textbooknya sudah selesai semua? Sudah. Yakin sudah selesai semua? Yakin. Nomor 1 selesai. Selesai. Nomor 2. Selesai. Alhamdulillah. Sekarang kita memasuki kegiatan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil lab kami yang berjudul Rantai Makanan Ekosistem Sawah. Nah, di sini terdapat produsen. Produsen atau organisme autotrof adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Alat tersebut akan diuraikan oleh decomposer atau pengurai. Decomposer adalah organisme yang bertugas untuk mengurai bangkai-bangkai makhluk hidup. Baik, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kenapa tulisan hijau disebut produsen? Karena makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Bisa dipahami Mbak Melinda? Bisa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari kelompok kami. Akan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan karya lab kami yang berjudul Makanan Ekosistem Hutan. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Contohnya adalah rumput. Kedua, produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu organisme yang langsung memakan produsen. Contohnya adalah kambing hutan, mau mati dan diberikan oleh decomposer. Decomposer adalah organisme yang bertugas untuk mengurai bangkai-bangkai makhluk hidup. Contohnya adalah jamur. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Mengapa harimau disebut konsumen tingkat 3? Siapa yang menjawab? Ya, Pak. Karena harimau memakan konsumen tingkat 2. Nah, karena harimau memakan konsumen tingkat 2.
hewan konsumen kita buah. Ya, seperti apa contohnya tadi itu? Memakan apa? Iya. Berarti harimau termasuk karnivora besar. Ya. Bagaimana bisa diterima jawaban dari kelompok 3 dan 3? Bisa ya? Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk penampilan kelompok 3. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk sesi presentasi. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Alhamdulillah semua kelompok sudah maju dan mempresentasikan hasil membuat labbooknya. Baik anak-anakku, sekarang kita akan memasuki kegiatan Gebiar Bintang. Apa itu kegiatan Gebiar Bintang? Semua sudah tahu kan? Gebiar Bintang ya sebagai apresiasi kita terhadap hasil atau produk yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok. Perhatikan ya. Di sini adalah kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya. Dan katakan kan semua kelompok sudah bekerja dengan baik. Semuanya bagus. Namun harus Pak Guru pilih satu kelompok yang paling baik. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan untuk maju ke depan. Ya, ini adalah untuk dapat terima kasih Pak Guru karena kalian sudah bekerja keras dalam membuat proyek. Untuk kelompok yang lain bukannya tidak bagus, tapi semua bagus. Bintangnya juga hampir rata. Namun ada satu kelompok yang terima kasih. Ini adalah apresiasi dari Pak Guru. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok terbaik kita. Mana suaranya? Berikan tepuk tangan dulu. Siapakah yang akan mendapat gelar siswa atau peserta didik teraktif pada pembelajaran ini? 2 siswa yang paling banyak aktifnya ya dalam pembelajaran ini. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk kedua siswa kita. Mana tepuk tangannya? Terima kasih. Ini dari waktu ya. Ya, selamat silakan kembali. Terima kasih anak-anakku ya, tadi adalah kegiatan Gebiar Bintang sebagai apresiasi kita terhadap kelompok terbaik dan peserta didik terbaik. Sekarang sebelum Pak Guru menyampaikan atau membagikan soal evaluasi ya, Pak Guru ingin satu saja peserta didik siapa yang bersedia untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita selama 1 hari ini. Siapa yang bersedia? Kak Eva dari kelompok 1 ya? Ya, silakan Kak Eva untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Kesimpulannya adalah rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sudah siap ya mengerjakan soal evaluasi? Sudah. Sudah siap? Sudah. Ayo, Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Yuk, silakan. Oke. Ya, bagaimana anakku? Apakah sudah selesai semua? Sudah. Semuanya sudah selesai? Ada berapa soal? 5. Kalian semua ya? Nah, soal-soal tadi itu Pak Guru sesuaikan dengan tingkat kemampuan kalian. Juga ada unsur artinya high order thinking skill. Apakah ada kesulitan tadi? Tidak ya? Alhamdulillah. Insya Allah kalau tidak ada kesulitan ya, Pak Guru harap tidak ada yang lain di semuanya mendapat nilai yang baik. Silakan sekarang ketua kelompok masing-masing untuk mengkoordinir hasil lembar evaluasi yang sudah dikerjakan oleh teman-temannya. Silakan, semoga semuanya selesai. Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih. Kelompok 3 sudah selesai semua ya. Sekarang Pak Guru ingin mengingatkan kalian ya bahwasanya senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Tuhan semesta alam. Karena sudah memberikan kita nikmat, sebuah nikmat utamanya adalah nikmat sehat. Dan juga Pak Guru mengingatkan senantiasa kita jaga ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita supaya apa? Supaya tidak rusak, dan supaya tidak punah ini ya makhluk yang ada di sekitar kita. Karena kita makhluk yang saling membutuhkan dengan makhluk hidup lain. Ya itulah inti dari kita mempelajari rantai makanan pada hari ini. Anak-anakku semuanya, apakah kalian senang belajar hari ini? Apa yang membuat kalian senang belajar hari ini? Ya? Pendapat tadi ya. Wah, pendapat tadi ya. Ya, Mas membuat labbook. Ya, apa lagi? Ya, mempelajari rantai makanan. Ya, ada lagi? Cukup? Cukup. Dan alhamdulillah, ternyata kalian semuanya senang belajar hari ini. Pak Guru juga ingin menyampaikan anak-anakku selalu jaga kesehatan dan juga mempelajari. Nah, ini penting. Di rumah nanti ya untuk pembelajaran selanjutnya kalian pelajari yaitu tentang apa? Jaring-jaring makanan ya. Sempatkan waktu sebentar untuk membaca materi tentang jaring-jaring makanan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, itu pesan dari Pak Guru ya. Demikian, apakah ada pertanyaan? Yakin tidak ada? Terima kasih, silakan keluar sebagai ketua kelas untuk memimpin rekan-rekannya berdoa. Silakan Mas Anwar. Silakan berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku semua. Silakan boleh pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih. Silakan